Tuhan amat jauh. Yesus Kristus hidup, dibangun ingatai, aibana domangala, utang ipadosai. Selamat pagi, sahabat yang baik hati. Marilah kita menggunakan waktu di pagi hari ini untuk berdoa, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, untuk pagi hari yang indah ini. Tuhan telah bangunkan kami dengan penuh sukacita dan keadaan segar bugar. Kami rindu akan mendengarkan firman-Mu. Berkati setiap kami, berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, dan semua jemaat Tuhan juga berkati. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Amin. Renungan buat kita pada tanggal 1 Juli 2023 ini, natsnya diambil dari Yesaya 56 ayat 1. Yesaya 56 ayat 1. Beginilah firman Tuhan. Taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku, dan keadilanku akan dinyatakan. Dalam bahasa Batak dikatakan demikian, songono dohatan hijahuba, glado tihamu ma'uhum, jala ulau kamu ma hati goran, aijonok nama asaro hatuauku, jala papataron hati goraku. Konteks renungan pagi ini merupakan ayat pengantar bagi umat Allah yang akan segera memasuki suatu era baru, yaitu kembali dari pembuangan Babel. Berakhirnya pembuangan Babel berarti berakhirnya penderitaan. Umat Allah akan memasuki suatu suasana sukacita, yaitu pemulihan umatnya. Namun perlu diketahui, pengembalian umat Allah ke Yerusalem bukanlah usaha mereka atau karena kemenangan mereka melawan Babilonia, tapi karena karya Tuhan, yaitu Tuhan sendiri yang memerintahkan Raja Kores membebaskan umatnya, mengembalikan mereka pulang, sekaligus membawa harta benda mereka dari pembuangan dan kembali membuat bait suci dan tembok Yerusalem. Tujuan dalam tulisan Nabi Yesaya ini ialah untuk menyampaikan penghukuman Allah dan juga penyelamatan Allah, baik kepada bangsa sendiri maupun bangsa lain. Penghukuman mengenai pembuangan bangsa Yahudi dan penyelamatan Allah yang puncaknya ialah kedatangan Mesias dari keturunan Daud. Yesaya mengingatkan dan mengecam Yehuda karena penyembahan berhalanya, kebejatannya, dan ketidakadilan sosialnya selama masa kemakmuran yang menyesatkan. Yesaya juga bernubuat tentang kebesaran Allah dan kemegahan rencana penebusannya. Sang Nabi menubuatkan bahwa datangnya Mesias akan memungkinkan kebenaran dan bersinarnya tentang terang yang datang untuk keselamatan, membuat keluar bangsa-bangsa bagaikan obor yang menyala. Yesaya juga bernubuat tentang Yohanes Pembaptis sebagai pendahulu yang ditentukan bagi Mesias. Banyak nubuatnya untuk penggenapan dalam perjanjian baru. Taat pada hukum dan menegakkan keadilan. Saudara-saudara, Nabi Yesaya menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang Yehuda di pembuangan supaya menaati hukum Allah dan menaati keadilan. Dan Tuhan akan mendatangkan keselamatan bagi orang yang taat kepada Tuhan. Allah memerintahkan umatnya untuk lebih dulu tekun dan taat melakukan keadilan saat itu juga, bukan melakukan nanti setelah pembebasan. Artinya, keberadaan di pembuangan sekalipun bukan alasan tidak melakukan keadilan, terutama memberikan keselamatan yang bersifat universal, yaitu keselamatan bagi semua orang. Tujuan keadilan Allah adalah terciptanya suasana damai sejahtera. Karena itu orang yang taat dan tekun melakukan keadilan dan kebaikan akan diberkati Tuhan. Umat Allah memiliki hukum Taurat yang diwariskan secara turun-temurun. Di dalam hukum Taurat
umat dibentuk untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah dan mengatur relasional dengan sesama umat manusia atau etika sosial. Dengan demikian, tidak ada lagi alasan bagi umat Allah tidak mengetahui hukum Allah. Saudara yang baik hati, orang percaya adalah Israel yang baru, yang dipanggil dan dibentuk menjadi umat Allah di dalam diri Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah pemenuhan dari semua hukum Taurat. Hukum dan keadilan adalah kasih. Dan pembuktian hidup di dalam kasih itu harus memelihara hukum dan berlaku adil. Jadi ketiganya adalah suatu kesatuan di dalam hidup orang percaya. Kasih tanpa keadilan kita akan buta. Hukum tanpa kasih itu adalah legalistik. Keadilan tanpa hukum akan anarkis karena manusia akan membuat ukuran keadilannya masing-masing. Renungan pagi ini mengajarkan kita melengkapi hidup kita di dalam hukum, keadilan, dan kasih. Saudara-saudaraku, Allah menjamin keselamatan bagi orang yang mau dituntun Tuhan jalannya. Semua orang yang memiliki kewajiban dan hak yang sama sebagai kepunyaan Allah. Setiap orang harus melakukan keadilan, tidak melakukan kejahatan. Allah pun berkenan kepada ibadah dan persembahan mereka. Bagaimana dengan kita? Marilah kita renungkan dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami telah mendengarkan renungan pagi ini tentang hukum dan keadilan. Dan Tuhan akan menyelamatkan, akan memberkati orang-orang yang patuh akan hukum dan berlaku adil dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, kuatkan kami supaya kami mampu melakukan hukum dan keadilan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan kekal selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kekuasaan, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih anugerah dari Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan dari Roh Kudus yang menyertai kita dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Amin.